Bab 965. Ekspresi Li Qianhui berubah seketika ketika dia melihat itu. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Yu, dan berkata dengan penuh semangat, "Jiarong, jangan sombong, tenanglah. Kamu tahu, si Kun Hao bukanlah Rong Huan. Jika kamu membuat masalah besar, beri si Kun Hao panggilan baik atau buruk, Anda berperang melawan orang-orang di atas." Lin Yu hanya tenang sedikit setelah mendengar perkataan Li Qianhui. Li Qianhui benar. Si Kun Hao memang tidak lebih baik dari Rong Huan. Jika si Kun Hao terluka, orang di atas akan tersinggung. Berubah. Dan si Kun Hao berani berteriak pada dirinya sendiri lagi dan lagi karena ini. Si Kun Hao tidak mengambil Lin Yu, dan Lin Yu juga membawanya. Semua orang adalah tugas, dan semua orang memiliki status yang sama. Tidak ada yang bisa menyembuhkan siapapun, jadi anak lelaki tua ini mulai berurusan dengan orang-orang di sekitar Lin Yu. Lin Yu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata kepada Li Zhensheng dan yang lainnya, "Saudara Li, kamu masih tidak pergi, aku akan pergi dengan saudara Li." Ya, ayo pergi. Jika ada yang ingin kita katakan, kita pasti bisa menyelesaikannya." Li Qianhui buru-buru mengangguk. Li Zhensheng dan yang lainnya meremas tinju mereka dengan enggan ketika mereka mendengar ini, dan tahu bahwa identitas si Kun Hao berbeda, jadi mereka tidak banyak bicara. Kemudian Lin Yu dan Li Qianhui bergegas ke markas kesehatan bersama. Setelah tiba, penjaga di pintu langsung menghentikan Lin Yu dan Li Qianjue. Tetapi meskipun Hao Ningyuan tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, dia memiliki hak untuk membiarkan mereka masuk. Jadi setelah Lin Yu menelepon Hao Ningyuan, mereka dibebaskan masuk. Karena Hao Ningyuan juga memberitahu mereka tentang kantor si Kun Hao, Lin Yu dan Li Qianhui langsung pergi ke kantor wakil di lantai atas setelah memasuki gedung administrasi. Begitu mereka berdua berjalan ke pintu kantor, mereka mendengar tawa puas dari pintu kantor yang tersembunyi, dan mereka bisa mendengar suara si Kun Hao, tetapi ada juga suara orang lain. Jelas, ada seseorang di si Kun Hao. Jadilah tamu di sini. Setelah tertawa, saya mendengar percakapan beberapa orang, tetapi karena suara mereka tidak nyaring, mereka tidak terlalu jelas. Li Qianhui berdiri dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Tetapi sebelum tangannya mengetuk pintu, Lin Yu menendang pintu dengan keras. Ledakan. Pintu terbanting ke dinding di belakang, dan terdengar suara keras si Kun Hao dan yang lainnya di ruang ketakutan terhuyung sesaat. Ada juga seorang pria parubaya yang hendak duduk di kursi dan ketakutan oleh suara keras itu. Dengan sudut bengkok, seorang pria dengan kursi jatuh ke tanah, dan dia melirik Lin Yu dan Li Qianhui yang datang dengan panik. Li Qianjue, yang kebetulan menyaksikan adegan ini, tidak bisa menahan tawa. Si Kun Hao melihat Lin Yu dan Li Qianjue yang masuk, dan warnanya tiba-tiba tenggelam, dan berkata dengan marah, "He Jiarong, apakah kamu sopan? Masuk ke kantor orang lain, apa kamu tidak tahu cara mengetuk pintu? Hentikan." Lin Yu berkata dengan tenang, "Hanya saja tanganku terlalu kuat dan aku mengetuk pintu ke dinding." Omong kosong. Wajah si Kun Hao menjadi hijau dan marah, dan dadanya jatuh bersama, tetapi dia tidak mengambil Lin Yu dan berteriak dengan tajam, "Apa yang kamu lakukan di kantorku? Apa yang akan kita lakukan? Deputi Si seharusnya tahu yang terbaik." Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Si Kun Hao mendengus dingin, memalingkan muka, berpura-pura tidak sadar, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak tahu." Tidak tahu. Ekspresi Lin Yu menjadi dingin, dan kemudian menginjak kursi kayu solid merah di samping, dengan suara yang tajam, dan seluruh kursi kayu itu langsung hancur berantakan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kulit si Kun Hao berubah seketika ketika dia melihat ini. Ekspresinya sedikit ketakutan, dan dia berteriak dengan marah, "He Jiarong, ini bukan rumahmu, ini bukan tempat liarmu. Deputi Si salah paham. Berani-beraninya aku berkeliaran denganmu. Menurutku furnitur di sini tidak terlalu kuat,
dan aku ingin mencoba pengerjaannya untukmu. Lin Yufeng berkata dengan ringan begitu suaranya jatuh, dia menendang meja kopi kayu solid ke samping lagi. Meja kopi bergegas keluar dan menabrak meja seberang dengan keras, membanting meja. Kaki meja melengkung, dan seluruh meja kopi hancur dan bengkok dalam sekejap. Ini tidak berhasil. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku akan menemukan seseorang yang cocok untuk deputi C. Berbicara, Lin Yu memutar asbak di sampingnya lagi, dan melemparkannya ke lukisan tinta berbingkai yang tergantung di dinding. Dengan ledakan, bingkai di dinding hancur, dan lukisan tinta langsung robek. Oh, lukisan saya. Melihat pemandangan ini, Si Kun Hao benar-benar tertekan. Dia bergegas, memegang lukisannya sendiri, lengannya gemetar, dan air mata hampir jatuh. Kursi yang kamu duduki juga tidak bagus. Lin Yu menoleh dan berjalan menuju 3 orang lainnya di rumah. Kulit ketiga orang itu berubah secara drastis. Mereka berdiri dan bersembunyi jauh, membiarkan Lin Yu menendang kursi sampai berkeping-keping. Hei Jiarong, kamu terlalu banyak menipu orang, kamu terlalu banyak menipu orang. Si Kun Hao memegang lukisan rusak di tangannya, wajahnya memerah karena marah, dan tubuhnya gemetar. Apa yang dia katakan persis sama dengan apa yang dikatakan Li Zhensheng sebelumnya. Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu banyak menipu orang? Tentu, kembali. Lin Yu melakukan apa yang dia janjikan pada Li Zhensheng saat ini. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Si Kun Hao, bisakah dia mengalahkan perabotan? Bagaimanapun, bahkan jika dia dimintai pertanggungjawaban, dia masih bisa membelinya. Ketika Si Kun Hao sedang berbicara, Lin Yu sekali lagi membanting kakinya ke meja yang salah satu kakinya patah. Meja itu terbentur dinding depan dengan bang dan langsung meledak. Balok kayu beterbangan, menakuti Si Kun Hao dan yang lainnya. Tubuhnya kembali menggigil. Meskipun Lin Yu tidak menggerakkan satu jari pun dari mereka dari awal sampai akhir, tetapi ini berderak dan menghancurkan mereka. Ketakutan cahaya membuat mereka takut sampai mati. Si Kun Hao merasa bahwa dia akan mengalami serangan jantung, memegangi dadanya, menunjuk ke Lin Yu dengan wajah pucat dan bergumam, terlalu banyak tipuan, terlalu banyak tipuan. Orang-orang di kantor terdekat bergegas untuk melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar gerakan di dalam. Ada beberapa orang yang ingin menyenangkan Si Kun Hao dan akan menghentikan Lin Yu, tetapi ketika mereka melihat Lin Yu menendang meja kayu berat ratusan kilogram. Hancur, siapa yang berani menjadi burung awal ini? Beberapa orang yang berlari berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, semua yang ada di kantor Si Kun Hao, mulai dari rak buku, meja kopi, meja, kursi kayu solid hingga pot tanaman, vas, dan lukisan gantung, dihancurkan oleh Lin Yu. Si Kun Hao memutar matanya dan hampir menyandarkannya. Pergi. Dia menderita penghinaan ini di depan semua bawahannya, dan prestise serta wajahnya benar-benar hilang. Melihat pemandangan ini, kulit Li Qianjue berubah, dan dia buru-buru mendekati Si Kun Hao, mengikuti dada Si Kun Hao dengan paksa, menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan berkata, "Wakil Si, kamu tidak boleh marah, Jiarong juga baik hati. Kualitas furnitur Anda sangat buruk sehingga tidak dapat digunakan lagi. Saya akan mengganti Anda dengan yang baru saat itu." Bagaimanapun, dia tidak bisa tidak membayar nyawanya, jadi dia tidak bisa menunggu Si Kun Hao masih hidup. Si Kun Hao duduk merosot di tanah, terengah-engah dengan mulut penuh, wajahnya pucat dan tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menunjuk Li Qianhui dengan jari gemetar. Berhenti, terlalu banyak, kualitas rendah benar-benar kualitas rendah. Pada saat ini, di antara 3 orang di samping, pria paruhbaya yang baru saja ketakutan dan duduk di tanah akhirnya tidak bisa menahannya, mengumpulkan keberanian untuk meneriaki Lin Yu. "Kamu siapa? Juga pegawai di sini?" Lin Yu meliriknya, bertanya-tanya. "Tidak.
Pria paruh baya itu tiba-tiba merapikan pakaiannya, mengangkat dadanya, dan berkata dengan bangga, "Sayangku Chang Qiong, Presiden Asosiasi Pengobatan China saat ini." Lin Yu menyipitkan matanya dan meliriknya, ternyata pria paruh baya ini adalah juru tulis dari dokter misterius Li Zhensheng yang disebutkan sebelumnya. Kemudian Lin Yu menoleh dan mengabaikannya lagi. "Hei, aku membiarkanmu berhenti." Melihat Lin Yu tidak menanggapi, Chang Qiong lebih percaya diri, menunjuk ke Lin Yu dan berteriak. Tapi begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba melihat bayangan berkedip di depannya, dan kemudian tangan seperti tong meremas lehernya dengan keras. Dia langsung merasa tercekik, mulutnya tiba-tiba melebar, wajahnya dia memerah, membuka matanya dan melihat bahwa Lin Yu yang mencubit lehernya. Tapi tangan Lin Yu yang memegangi lehernya masih perlahan naik, dia hanya merasakan kakinya perlahan meninggalkan tanah, seluruh berat tubuhnya terkonsentrasi di lehernya, mulutnya terbuka, dan dia tidak bisa bernapas. Pembuluh darah biru di dahinya pecah. Lin Yu menyipitkan mata, menatapnya dengan mata dingin, dan berkata setiap kata, "Apa yang kamu pantas untuk memesan saya."